Kenalin, nama aku Dea Olivia Putradira dengan NIM 25021030003. Saya dari kelas A, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Si Bangka. Si Bangka, karya A.A. Nafis. Semua orang menyalahkan Mayor Udin menyuruh si Bangka yang pandai membersihkan pistol berpeluru. Karena tiba-tiba pistol itu meledak ketika lagi dibersihkan, dan ketika itu pula istri Mayor yang kebetulan lewat di halaman. Dia tertembak tepat di jantungnya dan mati. Begitulah yang tersiar kemana-mana di seluruh daerah komando Mayor Udin. Maka semua orang pun datang melayat dan menyampaikan rasa ikut berduka cita. Semua orang tafakur ketika jenazah istri yang tertembak itu dimasukkan ke liang lahat setelah 7 pucuk senapan menyalvo. Melebihi upacara militer pada waktu penguburan beberapa orang prajurit yang mati dalam pertempuran tanpa salvo demi menghemat peluru. Si Bangka duduk mencangkung di lereng bukit sambil menatap memandang ke kaki bukit tempat upacara berlangsung. Tak terbaca pada wajahnya apa guratan dalam jatinya. Sama seperti sedia kala, seorang saja yang tidak ikut bersedih waktu itu, yaitu kepala desa. Bertahun-tahun kemudian si Dali tahu mengapa kepala desa itu tidak ikut bersedih. Bertahun-tahun kemudian pula si Dali menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ketika pasukan Mayor Udin menyingkir ke pedalaman karena kota telah dikuasai lawan, si Bangka pun ikut menyingkir. Tak jelas benar mengapa dia ikut ke pedalaman. Dia bukan tentara, juga bukan pejabat. Mungkin karena ikut-ikutan saja demi melihat semua orang pada meninggalkan kota secara hampir serempak. Si Bangka berbadan kekar dengan tingginya sekitar 165 cm. Sedikit orang saja yang sama tingginya dengan si Bangka di masa itu. Meskipun demikian, dia bukanlah laki-laki yang menarik. Cirinya khas pada tubuhnya ialah pada kening di atas hidungnya ada daging yang membengkak sebesar kuning telur mentah yang lepas dari putihnya. Karena itulah dia dinamakan si Bangka. Kakinya seperti tidak berbetis, hampir sama besarnya dari bawah lutut sampai ke mata kaki. Tapi kaki itu kuatnya bukan main. Tak pernah lelah, setiap perjalanan langkahnya cepat seperti berlari tanpa alas kaki. Dengan langkah seperti itu pula, dia pergi bila saja ada orang menyuruhnya. Siapapun dapat menyuruhnya. Tapi jangan harap dia akan mau kalau disuruh membawa barang berat, meskipun dikasih makan atau uang. Si Bangka mempunyai kepandaian khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dia pintar memijat dan lembut sentuhannya. Orang akan terkantuk-kantuk bila seluruh tubuhnya dipijat si Bangka. Kepandaian khusus itulah yang menyebabkan Mayor Udin yang sering masuk angin sangat membutuhkan si Bangka. Selama di pedalaman, Mayor Udin hampir praktis kurang tidur. Ada kalanya dia tidak sempat tidur sampai 2 hari 2 malam. Kurang tidur bukan karena mengantuk taktik dan strategi perang, melainkan karena keasikan main ceki sebagai pengisi waktu yang luang dan panjang karena tidak ada musuh yang datang menyerang. Sekali waktu Nunung, istri Mayor Udin, diserang sakit kepala yang amat sangat. 2 aspirin yang ditelannya tidak menolong. Sedangkan Mayor Udin sedang tidak bisa diganggu, lagi asik main ceki dalam posisi kalah. Dia marah, dipanggil istri dari kamar tidur. Sangka Mayor Udin, Nunung lagi masuk angin, seperti yang sering dialaminya sendiri. Yang apabila telah dipijat si Bangka selama setengah jam, sakit kepalanya hilang dan kemudian dia tertidur dengan pulasnya.
"Bangka," panggil Mayor Udin. "Unimu sakit kepala, pijat dia." Tanpa banyak pikir, si Bangka yang lagi duduk di ambang pintu segera berdiri. Langsung menuju Nunung ke kamar tidur. Nunung yang tak tahan lagi menderita sakit dan tahu si Bangka disuruh suaminya lantas berkata, "Ya, tolong pijat cepat," katanya sambil memberikan botol balsem. Setelah kening dan tengkuknya dipijat, rasa sakit kepala Nunung semakin dirasa berkurang. Lalu si Bangka disuruhnya memijat punggungnya juga, seperti yang biasa dilakukan pada Mayor Udin. Sambil menelungkup, dirasakan benar betapa enaknya pijatan si Bangka. Dia pun mulai terkantuk. Sekali merasa enak dipijat, kecanduanlah dia. Sejak itu, bila Mayor Udin asik main ceki di ruang depan, bila sakit kepala, Nunung pun datang. Si Bangka dipanggilnya untuk memijat. Peristiwa itu memang tidak perlu dicurigai. Nunung dan Mayor Udin sepasang anak manusia yang jatuh cinta semenjak masa remaja. Sama-sama cinta pertama. Keduanya dipercaya tak pernah terlibat kasih dengan pihak ketiga dalam situasi apapun. Lagi pula lebih sering ada perempuan lain di kamar itu. Namun selalu jadi bahan olok-olok oleh banyak perwira sampai ke prajurit, dengan mengatakan bahwa mereka lebih suka jadi si Bangka saja di masa perang itu. Nunung lalu berkhayal, apabila Mayor Udin sampai terlengkap karena betis dipijat, maka dia pun ingin pula mencoba. Apa salahnya? Si Bangka, biar laki-laki dia cuma si Bangka. Lagi pula pintu kamar selalu terbuka dan ada perempuan lain bersamanya, katanya dalam hati. Nunung keenakan dipijat. Mayor Udin tak terganggu lagi oleh erangan Nunung yang diserang sakit kepala bila dia main jeki. Namun keduanya tidak tahu bagaimana perasaan hati si Bangka setiap memijak Nunung yang berkulit mulus itu. Menurut kepala desa, dia melihat benar si Bangka menodongkan pistol ke istri Mayor Udin, lalu menekan pelatuknya. Tapi dia tidak mau mengatakan apa yang dilihatnya kepada siapapun. Karena tidak ada untung ruginya menghukum si Bangka, katanya. Bagaimanapun pandirinya si Bangka, dia kan seorang laki-laki, bukan anak kecil ingusan atau orang gaek jompo. Maka si Dali dapat merasakan betapa tersiksa hati si Bangka setiap memijat perempuan itu. Justru karena bodohnya itulah dia sampai mampu melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki lain. Jika disuruh memijat perempuan muda yang mulus kulitnya, karena bodohnya itulah dia membunuh setan di kepalanya dengan menembak istri seorang mayor. Selanjutnya, saya akan mereview identitas karya yang saya baca cerpen tadi berjudul Si Bangka, karya penulis terkenal di Indonesia, A.A. Nafis. Haji Ali Akbar Nafis adalah seorang sastrawan, kritikus budaya, dan politikus Indonesia asal Sumatera Barat. Cerita ini diambil dari buku kumpulan cerpen berjudul Kabut di Negeri Si Dali, yang diterbitkan pada tahun 1990. Kisahnya sendiri menceritakan kejadian tragis di rumah seorang tentara berpangkat mayor yang melibatkan istrinya dan seorang pembantu bernama Si Bangka. Pendapat saya mengenai cerpen, menurut saya cerpen ini sangat menarik karena akhir ceritanya benar-benar tidak terduga plot twist. Awal pembaca digiring untuk percaya bahwa kematian istri mayor adalah kecelakaan senjata karena kebodohan Si Bangka. Namun ternyata itu adalah pembunuhan yang disengaja. Seperti banyak karya Nafis lainnya, cerpen ini menyoroti sisi gelap kehidupan masyarakat, khususnya dinamika kekuasaan, moralitas pejabat, dan nasib orang-orang kecil. Setting cerpen berada pada masa perang ketika masyarakat sipil dan pejabat harus mengungsi ke pedalaman. Pendapat mengenai cerpen, menurut saya cerpen Si Bangka termasuk karya yang karakterisasi dan terutama twistnya Nafis dengan cerdas menipu pembaca pada awal cerita, membuat kita yakin bahwa Si Bangka hanyalah orang sederhana, bodoh, dan tidak berbahaya.
Kita diberi kesan bahwa kematian istri mayor hanyalah kecelakaan yang tragis dan menyedihkan. Namun, seiring flashback dibuka melalui tokoh si Dali, pembaca tersadar bahwa apa yang tampak tidak selalu yang sebenarnya terjadi. Disinilah kekuatan utama cerpen ini. Kejutan, tetapi bukan kejutan kosong, melainkan kejutan yang lahir di akumulasi ketidakadilan dan desakan batin seorang bawahan yang terus diperlakukan tidak manusiawi. Secara pribadi, tertarik karena cerpen ini mengajak kita menilai ulang siapa sebenarnya korban dan siapa pelaku. Si Bangka digambarkan aneh, bodoh, dan tak berperasaan. Tetapi ternyata ia menyimpan perasaan sebagai manusia, perasaan tersinggung, terhina, dan bahkan hasrat yang terpendam akibat kedekatannya dengan istri mayor yang sering ia pijat. Cerita ini juga mengingatkan bahwa setiap manusia, termasuk orang yang tampak tidak penting, memiliki batas kesabaran dan sisi psikologis yang bisa pecah kapan saja. Jika terus diperlakukan tidak adil, plot twist-nya bukan hanya mengejutkan, tetapi juga tragis dan moralnya sangat kuat. Kelebihan, kekurangan, dan relevansi cerpen ini, menurut saya kelebihannya, salah satu keunggulan cerpen ini adalah kritiknya yang tajam terhadap budaya kekuasaan. Nafis menyoroti ironi, seorang istri pejabat mendapat upacara militer mewah dengan 7 tembakan salvo, sementara prajurit-prajurit yang mati di medan perang tidak mendapatkan kehormatan serupa demi menghemat peluru, katanya. Ini adalah sindiran pedas tentang bagaimana pejabat sering memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, bahkan setelah kematian. Selain itu, Nafis sangat piawai menggambarkan tokoh si Bangka. Ia bukan karakter datar, tapi kompleks melalui narasi yang perlahan-lahan membuka masa lalunya. Kita mengenal sosok yang tidak hanya bodoh, tetapi juga rentan, memiliki kemampuan unik, memijat dan diam-diam menyimpan konflik batin yang besar. Kekurangan dari cerpen ini menurut saya, jika harus menyebut kekurangan, salah satunya adalah penggambaran tokoh perempuan yang cenderung pasif. Istri mayor hanya hadir sebagai sosok yang menderita, baik karena suami yang tidak peduli maupun karena situasi perang. Ia tidak diberi ruang untuk berkembang sebagai tokoh yang berdiri sendiri. Selain itu, ada pembaca yang mungkin merasa bahwa alasan si Bangka melakukan pembunuhan kurang dieksplorasi lebih dalam dari sudut psikologisnya. Namun ini bisa jadi pilihan stilistik Nafis untuk memberikan efek misterius pada tokohnya. Nah, menurut saya relevansi dengan zaman sekarang, cerpen ini tetap sangat relevan, terutama dalam 3 aspek. Yang pertama, relasi kekuasaan. Banyak kasus di masyarakat di mana orang kecil dijadikan kambing hitam, sementara pejabat atau pihak berkuasa lolos dari tanggung jawab. Terus yang kedua, perlakuan tidak adil dalam institusi. Kritik terhadap penyalahgunaan fasilitas negara masih sangat sesuai dengan kondisi politik masa kini. Yang ketiga, penghakiman terhadap penampilan luar. Cerita ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan atau menganggap enteng seseorang hanya karena tampilannya berbeda atau tampak tidak pintar. Di balik itu semua, bisa saja ada emosi, dendam, atau luka yang tidak terlihat. Dengan demikian, cerita ini bukan berarti cerita lama, tetapi jadi cermin sebagai masalah sosial yang masih terus berulang hingga sekarang. Nah, sekian review sebuah cerpen si Bangka menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.